Untuk jadwalnya mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih on time ya. Terus untuk materi ini kan timnya sebenarnya untuk di bakteriologi dasar itu timnya ada berenam, nanti mau konfirmasi dia berenam. Nah, terus kelompoknya tolong jangan berubah ya, kalau bisa dari kelompok absen 1 sampai 20 itu kelompok 1 sampai 4, supaya kalau nanti kalian ada praktikum misalnya Helmin masuk setengah, nah setengahnya bisa ke sini dulu gitu. Jadi biar bisa maksimal, gak ada tunggu-tungguan di luar ya. Nah itu, terus masuk ke materi yang utama, kalian sudah pegang modul ya? Ya Bu. Sudah ada filenya, kalau bisa dicetak. Untuk yang pertama masih boleh, nanti selanjutnya minimal satu kelompok lah ya ada laporannya, jadi harus ada yang digambar ya, walaupun nggak sebanyak mungkin di herpetologi. Nah nanti kalau untuk pengerjaannya itu dalam kelompok, tapi silahkan bagi tugas, karena kalian dikasih kesempatan tidak hanya mengerjakan 1 atau 2 kali, boleh diulang ya. Jadi nanti semuanya kalau bisa mencoba ya, karena ketika sudah masuk dikasih kesempatan coba, keluar dari sini dianggap kalian sudah bisa, jadi dimanfaatkan selama masih ada waktu di sini. Kalau setelah ini ada mata kuliah lain nggak? Ada ya. Oke. Nah alat bahannya apa aja yang udah disiapkan? Oselub. Biasanya nanti kalau ada ose, lampu spiritus harus ada, osenya harus ditaruh di rak ya. Ya nanti ambil rak temunya di sini. Kemudian apalagi? Pipet tetes bisa digantikan. Gelas, cover gelas, ya, mulai. Terus materinya apa dulu? Pengamatan Pengamatan sediaan hidup bakteri. Bagaimana cara pengamatan sediaan hidup bakteri itu? Bagaimana caranya? Kalau yang dari kalian simak, dibuat apa dia? Dibuat sediaan di preparat. Terus diamati Di perbesaran 10 atau 40. perbesaran ya. Nanti untuk melihat motilitasnya atau motilitas artinya, ada yang tahu? Motil artinya bergerak ya. Jadi nanti dilihat pergerakannya di perbesaran 40 ya. Bakteri itu ada yang motil, ada yang tidak motil, tapi dua-duanya hidup ya. Jadi hari ini sediaan yang kita amati di mikroskop itu adalah sediaan hidup ya. Jadi dia tidak difiksasi atau dimatikan. Nah nanti sediaan hidup ini akan kita lihat mana bakteri yang motil, mana yang non motil. Jadi mana bakteri yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau di teori mungkin dulu sudah belajar, ada yang bergerak dengan apa aja alat geraknya? Flagella. Flagella, ada apa lagi? Jenis-jenis bakterinya nanti bisa tahu juga ya. Nah yang hari ini kita pakai adalah E. coli ya. Jadi nanti kalian ketika membuat laporan itu sudah mencari tahu bahwa oh bakteri yang motil contohnya apa, yang non motil atau yang tidak bergerak contohnya apa. Nah kita flashback sedikit. Kalau motil kemarin ada menggunakan media SIM nggak? SIM ada buat, ada nanam nggak? Belum Bu. Oh ini belum ya? Nah ya nanti ya, itu ada kaitannya. Jadi di medianya bisa kelihatan, di mikroskopis juga dikonfirmasi dia bisa kelihatan ada gerak. Nah jadi strain bakterinya yang pertama ini ya, ini bakteri E. coli, ada yang dicawan ya, koloninya bulat kecil. Ini nanti ngambilnya sedikit saja ya, kalau didapat seperti ini. Kalau yang ini nanti sama dilihat ya, cirinya ada yang tumbuh itu kan keruh ya, nanti dilihat diambil. Ini bisa untuk 8 kelompok ya. Ini ada yang lucu. Nanti mungkin ada 2 kelompok yang akan
mabuk, tapi nggak apa-apa karena pakainya cuma sebentar aja. Nah, ini strain bakterinya. Kalau yang cair nanti sama ya, semuanya ngambilnya dengan usul. Kemudian ini NaCl-nya, silakan nanti diambil setiap kelompok. Terus yang tadi harus disiapkan sudah disebutkan ya. Selain itu untuk metode pengamatannya hari ini kita pakai ada 2 cara. Nah, bagaimana kalau mengamati gerak tadi? Sediaan hidup ada perbesaran berapa? 10 dan 40. Metode-metode yang digunakan apa aja untuk sediaan hidup? Ada Tetes tegak sama tetes tetes tegak, tetes gantung. Sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 tetes tegak dengan kaca penutup ya, yang pakai cover glass, dan yang terakhir tetes gantung. Ya, bedanya apa? Nanti intinya kalian akan membuat sediaan di atas kaca objek, sediaan hidup. Berarti masih dalam bentuk dia tetesan atau masih cairannya itu masih terlihat, jadi bukan difiksasi, dipanaskan. Nah, awalnya apa dokter yang kita siapkan adalah kaca objek. Kalau dia pakai kaca penutupnya juga berarti dibersihkan. Jadi jangan sampai ada bekas-bekas lemak atau kotoran seperti ini. Cara bersihkannya biasanya kita pakai alkohol 96 ya, dilap itu, tapi harus tunggu kering baru boleh dilanjutkan untuk penggunaan. Ingat ya, kalau sudah dipanaskan bolak-balik 3 kali di atas api ya. Jadi nanti ini dinyalakan aja, jangan setengahnya aja ya Mas ya. Ada yang beli sini. Jadi nanti fixat ini di awal tujuannya untuk sterilisasi. Jadi sampai benar-benar dia disterilkan. Ingat, meja kerja sebelum mengerjakan harus disterilkan. Jadi di alat tulisnya kalau bisa 1 aja, terus harus di klorin dulu mejanya. Ada ya klorin meja di meja masing-masing, silakan dilap dulu. Udah, ini sudah, dan juga ini mejanya yang udah dilap tadi, catatannya ya. Dan ini cover glass-nya juga panaskan. Oke, nah ini udah siap alatnya. Kalau untuk tetes tegak nanti untuk ngambil bakterinya Ini saya tetes- udah belajar tetes inokulasi tegak. kan ya. Jadi nanti tinggal di apa kan? Panaskan. oselnya sampai Merah. sampai pijar. Terus ini belum ya? Belum Bu. Saya 12 terus. Ini belum ya. Jadi dilihat lagi ya stepnya ya. Dipanaskan oseluk sampai pijar. Terus jangan cepat ujungnya ya, sampai agak naik lagi sedikit. Nah, kelihatan ya? Udah merah. Ya, jadi sampai ke atas sini. Udah, setelah itu ini tujuannya kan untuk sterilisasi dengan pemanasan. Tunggu dulu dia dingin, kan mau mengamati sediaan hidup. Jangan sampai malah mati. Nah, ini udah siap tadi ya yang 2 ini. Pertama kita buat suspensinya dulu. Suspensi isinya NaCl. Ya, ini NaCl yang jernih, NaCl fisiologis steril, 0,85% yang steril. Ya, caranya diambil dengan oseluk. Kalau mau buat tetes tegak, ya NaCl-nya boleh agak banyak, ya agak banyak. Jadi tidak hanya 1 oz kecil ini, boleh dilebihkan. Jadi nanti saya ambil, cara ngambilnya kapas penutup itu nggak boleh diletakkan di bawah. Jadi diambil dengan jari Lingking. Ya kayak gini. Ujung tabung dipanaskan setiap setelah dibuka dan sebelum ditutup. Ya, kita ambil baru diletakkan di atas kaca objeknya. Kalau kurang ditambahin lagi. Saya contohin ngambilnya dulu, nanti tak contohin naruhnya. Ya, jadi kayak gitu ngambilnya ya. Ini ditutup, dipanaskan dulu baru ditutup. Ini kapasnya basah.
Kalau bisa masih dalam bentuk tetesan, jangan terlalu dibuat rata gitu ya. Jadi kayak menetes gitu masih, jangan menyebar gitu ya. Udah, nah sekarang tinggal dipanaskan lagi osenya. Panaskan osenya sampai dia pijar lagi. Setelah itu pasti didinginkan ya, kalian dinginkan dulu. Ini kan bekas NaCl aja, nggak masalah. Nah, kalian siapkan ambil bakterinya. Nah, ini strain bakterinya ya, yang udah ini dilihat. Cara ngambilnya nanti sama ya, yang jelas osenya pastikan dulu dingin. Kalau ose yang terlalu panas jadi itu dicelupin ke air atau kena media, dia bunyi kan ya, ada suara gitu, itu berarti terlalu panas ya. Nah, nanti ini kita ambil bakterinya. Tadi udah ada NaCl ya, kita ambil bakterinya. Itu namanya kita membuat suspensi. Jadi bakterinya kita encerkan dengan NaCl. Dipanaskan lagi, stepnya sama, kita ambil bakterinya. Ini saya nggak ambil beneran ya, ambil kayak gitu. Sudah, baru ditutup lagi. Ingat, setelah dibuka dipanaskan, pas mau ditutup dipanaskan lagi ya, kapasnya dikelilingi. Dan ini posisi osenya kalau sudah ngambil bakteri gini, kayak megangnya kayak megang pulpen, turun, jangan dibalik ini ya, ini kan ada cairan, dia bisa Netes. jadi ya. Dan mengerjakannya harus di belakang kaki ya. Nah, ini tinggal diratakan dengan yang ada di sini. Jadi cara meratakannya dititik-titikkan aja sambil sedikit diaduk ya, tapi jangan terlalu lebar. Udah, tinggal diratakan kayak gitu. Setelah itu osenya boleh dipanaskan ya, dipanaskan sampai pijar lagi. Saya nggak panaskan lagi kan, tidak ada bakteri tadi ya. Baru ditutup dengan Cover. kaca penutup atau cover glass. Kalau yang tetes tegak langsung bisa seperti ini, tapi tidak disarankan karena dengan objektif 40 itu terlalu dekat, nanti bakteri nempel ke lensa. Jadi kita pakai cover ya, nanti tinggal ditutup, langsung ditutup aja ya, langsung diamati perbesar 10 baru ke 40. Sudah. Ini untuk tetes tegak dengan kaca penutup. Kalau tetes gantung bedanya apa? Pakainya apa? Objek les cekung. Terus pakai Objek les cekung. objek les ya, Cekung. Ini ya, ini contohnya yang cekungnya ada 2, nanti mungkin ada juga yang cekungnya 1. Ini cekungnya hanya di satu sisi ya, nanti coba dipegang. Nah, yang satunya rata, ini yang ini rata, yang ini cekung ya. Nah, jadi sebelah sini cekung, yang bukan ini, sini yang ininya. Nah, ini cekung, nah ini yang rata. Nah, kalian kasih dulu vaselin, tujuannya untuk perekat ya. Ini vaselinnya. Ini dikasih di sekitarnya, ini bentuknya garis aja ya, digariskan aja di sampingnya ya. Ini tujuannya untuk merekatkan kaca penutup. Nanti cover gelasnya mau kita tempel ke situ, jadi dikasih vaselin ini ya. Udah, sedikit aja. Baru kalian, ini tadi sebelumnya ingat ya, stepnya sama, objek sama cover itu harus dipanaskan dulu kemudian untuk steril. Sudah. Nah, setelah itu kalian buat suspensi bakterinya. Ini kan posisinya cekungnya begini ya, ngadep ke atas ya. Ini ditaruh dulu. Buat suspensi bakterinya di sini ya. Di covernya udah dipanaskan, kalian ambil dengan cara yang sama, NaCl dulu, bentuknya tetesan. Harus kalau bisa seukuran ose ini, maksudnya dia bulatnya tuh jangan lebih besar ya, nanti akan paham. Jadi satu ose ini diletakkan di tengah-tengah, baru diambil bakterinya, caranya sama tadi ya, baru diteteskan, dicampurkan sedikit. Ngerjainnya ingat lagi ya, kalau meragain saya suka deket-deket, tapi kalau nanti ngerjainnya harus di belakang api karena ini nggak ada bakterinya. Kalau udah pas ngerjainnya, jadi di sini ngerjainnya. Udah, nanti udah ada tetesan yang udah dicampur bakteri, osenya dipanaskan lagi, dikembalikan. Nah, ini kita ini kan ada ke atas nih, ada tetesannya. Ini tadi yang ada
Pas selimnya tinggal di ini, jadi dijemput gitu ya. Kayak gini ya, jadi covernya nempel. Jadi kan dia ada di atas cover gini ya, nempel. Terus kita balik. Nah, posisi tetesannya tadi di sini menggantung, bayang nggak? Kan bikinnya di cover, ditutup dengan cekungan, baru dibalik. Nah, tetesannya tadi yang satu tetes itu akan menggantung di cover. Makanya disebutnya tetes gantung. Kalian amati dari sini. Ya, nah nanti makanya itulah kenapa tetesannya jangan terlalu banyak. Kalau yang tetes gantung, tetesannya harus kecil supaya tidak kena cekungan. Ya kan ada yang nutupin cekungnya gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, silakan dimulai. Satu kelompok silakan bikin 2 ya. Diingat ngambil bakterinya jangan terlalu banyak karena terlalu banyak bukannya bagus, malah tidak kelihatan. Ya, jadi sedikit aja itu nanti di mikroskop akan banyak. Oke, silakan, ini NaCl-nya udah lepas.